Hai guys, aku Keisha. Dan aku Fikri, kami dari kelas 7D ingin ngajak kalian ngobrol bersama. Kita ngobrolin tentang self love yuk. Ngomong-ngomong, Fik, kamu tahu nggak apa sih itu self love? Seharusnya sih tahu ya, karena sekarang tuh udah banyak cuplikan-cuplikan tentang self love di sosmed-sosmed seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Ya, pastinya tahulah. Apa coba self love tuh? Self love itu cara kita bisa menerima diri kita kan. Benar, tapi sebenarnya banyak sekali definisi self love itu. Ada yang memandang bahwa self love adalah kemampuan untuk memprioritaskan diri sendiri. Ada yang memandang juga bahwa self love sebagai percaya pada diri kita sendiri. Dan ada juga yang memandang bahwa self love adalah berbaik hati pada diri sendiri. Terus kalau menurut kamu definisi self love itu kayak apa? Menurut aku, definisi self-love itu nggak jauh beda yang dari tadi kamu bilang. Definisi self-love itu bisa menghargai, mencintai, dan menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan kita, menerima diri kita apa adanya. Oh iya, menurut yang denger, menurut teman-teman, definisi self-love itu apa sih? Menurut kita sih menerima diri kita sendiri ya berarti. Kalau menurut kalian apa? Kay, pernah nggak sih kamu ngerasa diri kamu gak kayak orang lain atau kayak insecure gitu? Ya pernah lah, Fik. Apalagi kalau aku lihat orang yang punya kulit putih, badannya bagus, pasti langsung merasa insecure. Teman-teman di rumah juga pernah nggak sih? Apalagi nih, kalau kalian dipuji, kalian tuh nggak pernah percaya dengan perkataan-perkataan itu. Kayak kita nggak ngerasa diri kita nggak seperti itu. Lah, kenapa bisa gitu? Hey? Ternyata Fik, itu tanda kita belum self love. Maka dari itu, kita harus bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri. Juga berterima kasih pada diri kita sendiri. Karena setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi tidak perlu menginsecure sebab setiap kekurangan pada diri kita pasti ada juga kelebihan yang kita miliki. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus bisa menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Tidak perlu merasa diri kita tidak ada apa-apanya dibanding yang lain. Terus juga kayak nggak ada yang peduli juga kan? Ya kalau kita insecure. Iya betul, insecure itu muncul karena pikiran kita sendiri. Padahal siapa coba yang peduli kalau muka kita jerawatan, rambut lepek, gendut, gak punya skill hebat tertentu, gak cantik, gak ganteng, dan lain-lain. Siapa yang peduli sampai segitunya? Gak ada ya kan, kecuali diri kita sendiri. Oh iya, inget ya, kita juga harus menyadari bahwa kita nggak bisa bergantung dengan orang lain, nggak bisa bergantung dengan sahabat, nggak bisa bergantung dengan teman, nggak bisa bergantung juga dengan orang tua. Karena ya mereka nggak selamanya ada di hidup kita. Ketika mereka nggak ada, terus kita down, siapa coba yang menguatkan kita? Ya cuma diri kita yang bisa menguatkan, bener nggak? Remember the only person that you can rely on is yourself, Vic. Ya juga ya. Terus gimana caranya yang mudah dilakukan sehari-hari untuk memulai self love? Kamu tahu nggak? Ya tau lah, Vic. Aku punya trik sederhana dan mudah dilakukan sehari-hari untuk memulai self love. Pasti kamu mau tahu kan? Yang denger juga di rumah pasti pengen tahu kan? Caranya yang pertama, kamu berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Tidak ada gunanya kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain di planet ini karena hanya ada satu yang kayak kamu. Sebaliknya, fokuslah pada diri sendiri dan perjalanan kamu. Membandingkan diri kamu dengan orang lain itu cuma membuang waktu saja tahu. Gak penting juga kan? Bener gak? Iyalah, jadi mulai sekarang stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang kedua, biarkan diri kamu melakukan kesalahan. Kurangi waktu luang kamu, buatlah kesalahan agar kamu bisa belajar dan berkembang. Rangkulah masa lalu kamu harus terus berubah dan berkembang dari siapa kamu terdahulu menjadi siapa kamu hari ini dan menjadi siapa kamu kelak. Jadi, dari kesalahan bukan berarti kamu harus merasa kamu gagal. Enggak, kamu malah harus lebih berkembang dan harus belajar dari kesalahan tersebut. Oke? Dan yang ketiga, fisik bukanlah segalanya.
Tuh, jadi buat kalian yang masih ngerasa insecure gara-gara melihat orang lain, fisik itu bukan segalanya, guys. Buat kamu juga, Fik, kalau kamu masih suka insecure, fisik bukan segalanya ya, Fik. Hehe. Kadang-kadang kamu sendiri yang menegaskan pikiran tentang ketidakmampuan. Kamu berharga karena diri kamu, bukan tubuh kamu. Jadi, kenakan apa yang membuat kamu merasa nyaman, percaya diri, dan bahagia. Nih Fik, kalau aku kasih pilihan, kamu mending dilihat orang keren tapi kamu gak nyaman dengan pakaian itu, atau gak nyaman dengan apa yang kamu lakukan, atau kamu terlihat biasa saja tapi kamu nyaman apa yang kamu lakukan. Pilih yang mana? Menurut aku sih mending biasa aja, tapi aku nyaman melakukan itu. Ya sama, aku juga mending terlihat biasa aja tapi aku nyaman melakukan itu. Tahu nggak sih, self love itu ternyata penting loh diterapkan untuk mengurangi resiko terkena penyakit mental, rasa tidak percaya diri, atau kondisi saat kita tidak dapat menerima diri sendiri akan menyebabkan kita terus-terusan menyalahkan diri sendiri. Hal tersebut tidak baik dan hal tersebut dapat memicu terjadinya penyakit mental seperti stres atau depresi. Kamu tahu nggak sih, kalau sekarang di berita tuh sudah banyak orang dan mungkin anak-anak yang seumuran kita yang sudah mengalami stres atau depresi. Itu penyebabnya mungkin karena mereka tidak bisa menerima dirinya mereka, tidak bisa menerima diri mereka apa adanya. Jadi apa-apa kadang mereka tiba-tiba stres, emosional. Itu tidak baik loh. Dan resiko lainnya adalah menurunnya tingkat produktivitas. Tentu hal tersebut sangat merugikan diri sendiri. Tuh Fik, dengerin ya. Seram juga ya, Kay. Ternyata sepenting itu ya self love itu. Ya kan, penting banget kan ternyata. Makanya Fik, karena penting ada beberapa manfaat apabila kita menerapkan self love. Mau tahu nggak? Mau kasih tahu lah biar yang dengar di rumah juga bisa tahu manfaat setelah kita menerapkan self love. Ya udah deh, aku kasih tahu nih. Jadi ada beberapa manfaat setelah kamu menerapkan self love. Yang pertama, mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Orang yang tidak dapat menerima diri mereka seutuhnya akan selalu merasa cemas, takut berbuat salah, gagal, atau takut ditolak. Perasaan itu akhirnya menimbulkan kecemasan. Merasakan sedih atau kecewa saat gagal adalah hal yang wajar, akan tetapi dengan menerapkan konsep mencintai diri sendiri, kamu sudah mengetahui cara untuk bangkit kembali saat menerima kegagalan. Kita tahu kegagalan adalah kunci keberhasilan yang tentu ada. Tuh yang udah tadi aku bilang, bahwa biarkan diri kamu melakukan kesalahan. Karena kalau kamu udah bisa menerima diri kamu sendiri, pasti ketika kamu gagal, kamu tidak akan merasa cemas, takut berbuat salah, gagal, atau takut ditolak. Dan kamu juga udah tahu cara untuk bangkit kembali. Dan yang kedua, ada memiliki tingkat kepuasaan yang lebih tinggi. Orang yang mencintai diri sendiri tidak akan tergoda untuk membandingkan pencapaian mereka dengan milik orang lain. Karena mereka akan merasa puas dengan apa yang dimiliki oleh dirinya. Orang yang memperhatikan self-love biasanya memiliki tingkat kepuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga, lebih percaya diri. Menerapkan self-love juga membantu kamu menghilangkan hambatan dalam berkomunikasi dengan orang lain, serta lebih berani mengekspresikan diri ke orang lain. Tuh, jadi kalau kamu udah menerapkan self love, tentunya kamu pasti bakal lebih percaya diri. Jadi nggak ada tuh insecurean lagi. Terus yang keempat ada juga punya tujuan dan motivasi hidup yang jelas. Self love dapat membuat seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sehingga memiliki tujuan dan motivasi hidup yang jelas. Orang dengan self love yang tepat dapat memahami kelebihan dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, tidak sulit untuk menentukan pilihan hidup yang ingin dijalani.
Kalau udah tahu manfaat kayak gini, kamu mau melakukan self love hari ini? Terus apalagi Fik yang kamu pengen tahu? Aku juga pengen tahu langkah-langkah menuju self love tuh gimana sih? Ada Fik. Kamu kayak gitu aja nggak tahu. Langkah-langkah menuju self love itu dikit. Yang pertama, mendengar kebutuhan diri sendiri, berani berkata tidak, me time, menerima hal yang tidak bisa diubah. Udah, gampang kan? Oh alah, ya gampang juga ya. Ya udah Fik, sekarang kita kan udah tahu gimana caranya menerapkan self love, udah tahu manfaat-manfaatnya dan langkah-langkah menuju self love. Dan buat kamu terapin ya self love yang tadi udah aku jelasin. Buat yang denger di rumah juga jangan lupa diterapin, oke? Ya pasti aku terapin. Tuh guys, aku sama Fikri aja sekarang udah mau menerapkan self love dalam hidup kita. Kalian jangan mau kalah ya. Dan buat kalian yang masih insecure, sekarang lebih banyak yang bersyukur deh. Lebih banyak berterima kasih pada diri kita karena kita bisa hidup seperti ini karena diri kita juga. Kita bisa sehebat seperti ini karena hidup kita. Karena diri kita juga. Nah guys, makasih yang udah meluangkan waktu buat mendengar podcast kita. Akhir kata, kami minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian podcast ini. Bye guys, be yourself and love yourself. Thank you.